Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, oleh karena malam ini adalah malam yang ke-12 dari bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Besok malam Rabu, malam 13 Sya'ban, lusa malam Kamis, malam ke-14 Sya'ban, dan malam Jumat, malam ke-15 Sya'ban, yang dikenal dengan sebutan malam nisfu Sya'ban. Malam itu merupakan salah satu malam yang istimewa, sehingga disebutkan dalam beberapa kitab, khamsu layalin lam yuraddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam yang doa tidak akan ditolak pada kelima malam itu. Yang pertama yaitu Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Yang kedua Awwalul Laila min Rajab, malam pertama Rajab. Yang ketiga Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Dan yang keempat dan yang kelima Lailata al-Aid, 2 malam hari raya. Pernyataan ini ada yang menyandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Imam Ad-Dailami di dalam kitabnya Musnad Al-Firdaus. Ada yang menyandarkan kepada sahabat, seperti misalnya Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya, Musannaf Abdul Razzaq, menyandarkan kepada Abdullah ibnu Umar. Kemudian Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra menyandarkannya kepada Abu Darda. Dan juga disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitab Al-Um. Beliau menyatakan telah sampai kepada kami pernyataan bahwa, lalu disebutlah kalimat tadi, 5 malam yang doa tidak akan ditolak di dalamnya. Jadi pernyataan ini mempunyai sandaran, ya, meskipun tempat penyandarannya berbeda-beda oleh ulama kita. Sya'ban sendiri adalah salah satu bulan yang istimewa. Dia adalah bulan ke-8 dari 12 bulan Qamariyah. 12 bulan Qamariyah, Sya'ban bulan yang ke-8. Karena itu untuk malam ini kita khusus membahas tentang Sya'ban dan nisfu Sya'ban itu. Kata Sya'ban berasal dari kata yatasya'abun. Yatasya'abun artinya yang terpencar-pencar. Karena ketika bulan ini diberi nama, orang-orang Arab dulu kalau memberi nama ke suatu bulan disesuaikan dengan keadaan yang mereka alami saat itu. Nah, Sya'ban ini diberikan nama pada masa kakeknya Rasulullah yang kelima, yaitu Kilab bin Murrah, atau bahwa Rasulullah putra dari Abdullah, putra dari Abdul Muttalib, dan putra dari Hashim, seterusnya sampai ke atas ke Kilab bin Murrah. Nah, di masa itulah bulan ini dikasih nama Sya'ban. Karena pada masa itu bertepatan dengan musim ketika mereka yatasya'abuna li talabil miyah. Mereka berpencar-pencar untuk mencari sumber mata air. Namanya tetap dipertahankan setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya nama bulan yang diubah setelah kedatangan Rasul hanya bulan pertama saja, yaitu bulan Muharram. Yang awalnya namanya adalah Safar Awal. Di Safar juga 2 bulan, sebagaimana Rabi yang 2 bulan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bulan Jumat juga 2 bulan, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Safar juga begitu pada awalnya, Safar Awal, Safar Akhir. Setelah kedatangan Rasul, Safar Awal diubah menjadi Muharram. Safar Akhir, kemudian namanya tinggal Safar saja. Tapi kemudian dimaknai berbeda. Sya'ban dimaknai dengan yatasya'abun, berpencar-pencar li talabil khair, untuk mencari kebaikan. Karena di dalam bulan Sya'ban terpancar aneka macam kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam
paling banyak melakukan puasa sunnah di dalam bulan Sya'ban ini. Jadi paling banyak puasa sunnahnya Nabi itu di dalam bulan Sya'ban. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, karena Rasulullah SAW yasumu. Nabi sering sekali puasa pada satu rentang waktu tertentu. Hatta naqula la yuftir. Sehingga karena begitu seringnya Nabi berpuasa pada rentan waktu itu, kami kemudian mengatakan sepertinya Nabi tidak pernah tidak puasa dalam rentan waktu ini. Wa yuftiru, tapi ada juga masa di mana Nabi jarang sekali puasa. Hatta naqula la yasumu, sampai kami kemudian mengatakan sepertinya Nabi tidak pernah puasa lagi dalam beberapa hari ini. Wa ma ra'aituhu aktsara wa ma ra'aituhu istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Dan saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah melihat Nabi utuh puasa 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Itu kata Aisyah. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu min Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat Nabi lebih banyak puasa sunnahnya dibandingkan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Pernyataan yang sama juga diceritakan oleh sahabat yang lain, yaitu Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama bahkan menanyakan kepada Nabi SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur aksarah mimma tasumu fi Sya'ban. Wahai utusan Allah, saya tidak pernah melihatmu berpuasa di suatu bulan lebih banyak dibandingkan dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Maksudnya, apa alasannya ya Rasulullah sampai Anda paling sering berpuasa di bulan Sya'ban? Maka Nabi kemudian memberikan dua alasan. Yang pertama, kata beliau, zalika syahrun yakfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan. Oh, Sya'ban itu bulan yang sering disepelekan, diabaikan, tidak terlalu diperhatikan orang, karena dia terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kalau Rajab, orang-orang memperhatikan karena dia bulan haram. Ramadan lebih-lebih diperhatikan. Nah, Sya'ban terjepit di antara kedua bulan itu. Sehingga pada awalnya para sahabat kurang memperhatikan. Nah, Nabi ingin supaya kemuliaan Sya'ban tetap muncul, nampak. Maka beliau kemudian melakukan ketaatan di dalamnya dalam bentuk puasa. Itu alasan pertama yang Nabi sampaikan. Alasan yang kedua, kata Rasul, syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Sya'ban itu adalah bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan kepada Allah, pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka saya itu senang apabila amal ibadah saya diangkat naik, saya dalam keadaan berpuasa. Jadi amal ibadah ada yang diangkat naik kepada Allah, ada yang begitu selesai dikerjakan langsung diangkat naik. Ada yang setiap hari, tapi pada waktu tertentu. Ada yang setiap pekan, ada yang setiap tahun. Kalau yang langsung diangkat naik, begitu selesai dikerjakan itu salat. Salat paling cepat diserahkan catatannya. Begitu selesai langsung. Kemudian amal yang lain itu diserahkan catatannya setiap waktu subuh. Karena di waktu subuh itulah pergantian malaikat malam dengan siang. Kemudian yang diserahkan setiap pekan di hari Kamis. Nah, atas dasar itu pula Nabi sering berpuasa sunnah pada hari Kamis. Kemudian yang tahunan ya di bulan Sya'ban, spesifiknya pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban. Begitu mulianya malam ini sehingga dia punya banyak nama. Dia disebut dengan Lailatul Du'a, malam doa. Disebut dengan Lailatul Ijabah, malam diijabah, dikabulkannya doa. Disebut dengan Lailatul Haya, malam kehidupan. Disebut dengan Lailatul Syafa'ah, malam syafaat.
Disebut dengan Lailatul Qismah, malam pembagian rezeki. Disebut juga dengan Lailatul Maghfirah, malam pengampunan. Disebut juga dengan Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa. Dan juga dinamai dengan Lailatul Aidil Malaika, malam hari rayanya para malaikat. Malaikat juga punya hari raya. Dua hari rayanya seperti kita. Kalau hari raya kita Idul Fitri, Idul Adha, hari rayanya malaikat malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Sehingga Rasulullah SAW memberikan perhatian terhadap malam nisfu Sya'ban itu. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, faqattun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata laila. Saya pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Tiba-tiba Nabi tidak ada di sampingnya Aisyah. Fa kharajtu atlubuhu. Saya kemudian keluar rumah, saya cari-cari di mana Nabi. Fa idza huwa bil baqi. Saya temukan ternyata Nabi sementara di perkuburan Baqi. Rafi'u ra'sahu ila sama. Beliau mengangkat kepalanya ke langit, melihat ke arah langit. Lalu Aisyah datang. Nabi kemudian bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, akunti takhafina ayyahi fallahu alaiki wa rasuluh?" Apa kamu merasa khawatir Allah dan Rasulnya akan menzalimimu, mengkhianatimu Aisyah? Aisyah, "Wa ma bidzalika ya Rasulullah?" Bukan begitu ya Rasulullah. Laqad zanantu annaka ta'ti ba'da nisa'ik. Saya cuma menduga, menyangka bahwa barangkali Anda tadi mendatangi istri-istri yang lain. Maka Nabi kemudian menjelaskan ini malam nisfu Sya'ban. Dan pada malam ini kata Rasul, yansilu rabbuna fi lailatin nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Tuhan kita pada malam nisfu Sya'ban turun ke langit dunia. Fayaghfiru aktsara min adadi sya'ri ghanamin min kala. Lalu kemudian Allah mengampuni dosa lebih banyak daripada jumlah bulu yang ada pada domba yang dimiliki oleh Bani Kal. Bani Kal ini satu bani keluarga besar, semacam di bawahnya kabilah, ya, yang mereka itu paling banyak domba peliharaannya. Nabi mengumpamakan dengan itu. Di hadis yang lain dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Inna Allaha la yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah itu menampakkan diri pada hamba-hambanya pada malam pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah kemudian mengampuni dosa semua makhluk, illa kecuali li musyrikin au musyahimin, orang yang musyrik yang menyekutukan Allah, dan musyahin yang musyahin. Sebagian ulama mensyarahi kata musyahin itu dengan makna qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi ini yang dikecualikan oleh Nabi, tidak mendapatkan pengampunan dosa di malam nisfu Sya'ban tersebut. Maka isilah malamnya dengan ibadah. Ibadah apa saja. Sebagian ulama misalnya memberi contoh dengan membaca surah Yasin antara maghrib dengan ini. Satu contoh, tidak harus seperti itu. Dan bisa baca Quran, baca surah-surah yang lain, zikir, bangun salat malam, perbanyak doa, dan seterusnya. Kebiasaan untuk berkumpul di malam nisfu Sya'ban itu dilakukan di masa tabi'in, terutama di negeri Syam. Di antara tabi'in yang menyukai untuk berkumpul di masjid, bahkan mereka keluar dari rumah dengan memakai pakaian yang bagus-bagus, memakai wangi-wangian, seperti Khalid bin Ma'dan dan Makhul. Ini generasi tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan 15 Sya'ban yang lain, pada tanggal 15 Sya'ban lah turun ayat yang memerintahkan untuk mengalihkan kiblat.
dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setelah di Madinah Nabi dan sahabat salat menghadap ke Masjidil Aqsa selama 1 tahun 5 bulan 3 hari. Nabi tiba di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Itu tahun pertama Hijriah. Dan tahun berikutnya, tahun 2 Hijriah, tanggal 15 Sya'ban, turunlah ayat 144 surah Al-Baqarah. Kadonara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat bagaimana engkau menengadahkan wajahmu ke langit sambil berharap dalam hati agar kiblat dialihkan ke Ka'bah. Kami tahu harapanmu itu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kemudian di 15 Sya'ban juga lah turun ayat yang memerintahkan untuk salawat dan salam kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salam juga lah kepadanya. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini. Saya berikan waktu yang lebih lapang kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain. Demikian, wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.